Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Oktrianti, MPD. Saya sebagai dosen pada program studi PG PAUD, Fakultas Hiburan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara. Bidang ilmu yang saya kuasai adalah bimbingan dan konseling, dan saya mengampu mata kuliah bimbingan konseling untuk anak usia dini. Saya akan memaparkan mengenai PDD UKT-PT sebagai kontribusi pada pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam Dharma Pendidikan dan Pengajaran. Dalam mata kuliah bimbingan dan konseling untuk anak usia dini, adapun deskripsi mata kuliah yang akan saya sampaikan yaitu bahwa mata kuliah ini membahas tentang hakikat bimbingan dan konseling untuk anak usia dini, kemudian perkembangan untuk anak usia dini, pendekatan perkembangan dalam bimbingan dan konseling untuk anak usia dini, program bimbingan konseling untuk anak usia dini, bentuk layanan bimbingan konseling untuk anak usia dini, dan analisis hasil layanan bimbingan konseling untuk anak usia dini. Selain itu juga ada beberapa layanan yang perlu dibahas mengenai layanan tindak lanjut dan pelaporan pada program bimbingan konseling dan anak usia dini, kemudian peran guru pembimbing anak usia dini, dan terakhir pengelolaan bimbingan konseling pada anak usia dini. Adapun CPMK dalam mata kuliah ini diantaranya 1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 3. Menguasai landasan religius, filosofis, yuridis, antropologis, psikologis, sosiologis, dan pedagogik PAUD, serta konsep dasar teori pendidikan anak usia dini. Yang keempat adalah menguasai konsep hidup sehat, prinsip-prinsip, dan teknik pengasuhan untuk mengoptimalkan perkembangan anak usia dini. Selanjutnya yang kelima adalah menguasai konsep dan prinsip berkomunikasi pada anak, orang tua, dan rekan sejawat. Yang keenam, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis dari berbagai informasi data. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah mampu melakukan komunikasi yang efektif dengan anak, teman sejawat, orang tua, masyarakat, dan instansi terkait lainnya. Adapun sub CPMK dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah mampu menjelaskan dan mendiskusikan hakikat bimbingan konseling untuk anak usia dini, pengertian bimbingan dan konseling pada anak usia dini, dan prinsip-prinsip bimbingan konseling pada anak usia dini. Yang kedua, mampu menguraikan dan mendiskusikan fungsi ruang lingkup bimbingan konseling pada anak usia dini. Yang ketiga, mampu memberikan contoh dan menyatakan pendapat tentang karakteristik anak usia dini, ciri masa anak usia dini, prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini, dan aspek-aspek serta hambatan yang terjadi pada perkembangan anak usia dini. Yang keempat adalah mampu menjelaskan aspek-aspek perkembangan anak usia dini dan mendiskusikan permasalahan perkembangan anak usia dini. Yang kelima, mampu menjelaskan, mempraktekkan, dan melaksanakan pendekatan perkembangan, prinsip pendekatan perkembangan, dan unsur-unsur pendekatan perkembangan anak usia dini. Yang keenam, mampu membahas ciri dan lingkup bimbingan dan konseling anak usia dini, serta menyatakan pendapat, persyaratan program bimbingan dan konseling anak usia dini. Yang ketujuh, mampu merancang, penyusunan, dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling anak usia dini. Yang kedelapan, mampu menunjukkan tentang bentuk-bentuk layanan bimbingan konseling anak usia dini untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling anak usia dini. Yang kesembilan, mampu mempraktekkan layanan bimbingan dan konseling dengan memberikan argumentasi hasil layanan bimbingan dan konseling anak usia dini. Yang kesepuluh, mampu menguraikan dan mengikuti langkah-langkah evaluasi dan tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling pada anak usia dini. Yang kesebelas, mampu merumuskan dan menyusun pelaporan program bimbingan dan konseling anak usia dini. Yang ke-12, mampu menunjukkan dan menampilkan peran guru sebagai pendamping atau pembimbing dalam pendidikan anak usia dini. Yang ke-13, mampu menghubungkan dan mengintegrasikan aspek pengelolaan program bimbingan dan konseling anak usia dini melalui program bimbingan dan ketenagaan program untuk anak usia dini. Dan yang terakhir, mampu menghubungkan dan menempatkan antara aspek prosedur, daya dukung, dan kerjasama dalam program bimbingan dan konseling anak usia dini. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah pengertian bimbingan dan konseling anak usia dini.
Yang kedua adalah hakikat bimbingan dan konseling anak usia dini. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, karakteristik, ciri dan prinsip perkembangan anak usia dini. Yang keempat adalah perkembangan anak usia dini dan permasalahannya. Yang kelima, pendekatan dan bimbingan perkembangan anak usia dini. Yang keenam, ciri, lingkup, dan persyaratan program bimbingan dan konseling anak usia dini. Yang ketujuh, penyusunan dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling anak usia dini. Yang kedelapan adalah bentuk layanan bimbingan konseling anak usia dini. Selanjutnya, yang kesembilan adalah analisis hasil layanan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Yang ke-10 adalah layanan evaluasi dan tindak lanjut pada program bimbingan dan konseling anak usia dini. 11. Kegiatan pelaporan pada program bimbingan konseling untuk anak usia dini. Kemudian selanjutnya yang ke-12 adalah peran guru atau pendamping sebagai pembimbing pada anak usia dini. Yang ke-13 adalah program dan ketenagaan dalam program bimbingan dan konseling pada anak usia dini. Dan yang terakhir adalah prosedur, kerjasama, dan daya dukung lingkungan dalam program bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Untuk sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah melalui tatap muka atau luring, dan yang kedua adalah daring melalui e-learning atau LMS menggunakan aplikasi Litra. Sedangkan bentuk pembelajaran, yang pertama adalah ceramah, yang kedua adalah diskusi kelas atau tanya jawab, yang ketiga adalah kuis dengan menggunakan aplikasi atau teks tertulis manual, yang keempat adalah presentasi kelompok, yang kelima adalah pengerjaan tugas, dan yang terakhir adalah demonstrasi dalam bentuk praktikum. Untuk metode pembelajaran, menyesuaikan materi setiap pertemuan. Yang pertama dalam bentuk inquiry atau discovery, yang kedua dalam bentuk small group discussion. Kemudian berdasarkan indikator materi, menggunakan problem based learning atau project based learning, kemudian self-directing, dan contextual learning. Untuk interaksi dalam pembelajaran pada mata kuliah ini disesuaikan dari indikator setiap pertemuan. Sedangkan untuk sistem penilaian, dalam hal ini mahasiswa diberikan parameter terkait dengan penguasaan konsep, fakta, prosedur, dan metakognisi pada setiap indikator yang disesuaikan dalam materi pembelajaran. Kemudian, bentuk penilaian terbagi menjadi 3. Yang pertama, kami menggunakan penilaian proses partisipasi belajar di kelas. Yang kedua, penilaian refleksi hasil belajar. Dan yang ketiga adalah penilaian akhir berupa tes tertulis singkat atau kuis. Untuk bobot penilaian dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah bobot penilaian tugas terstruktur dengan total 20%. Yang dalam hal ini, rinciannya yang pertama adalah mahasiswa membuat resume dengan total nilai 5%, dilanjutkan dengan portofolio kelompok sebesar 5%, dilanjutkan kembali dengan praktikum layanan BK melalui kegiatan praktik lapangan sebesar 5%, dan yang terakhir adalah kunjungan dan laporan observasi sebesar 5%. Kemudian, di tengah semester diadakan ujian tengah semester dengan bobot penilaian sebesar 30%, dan di akhir semester diadakan ujian akhir semester atau UAS dengan bobot penilaian sebesar 40%. Kemudian dilanjutkan lagi dari 10% itu berupa kehadiran dan partisipasi kelas, sehingga total bobot penilaian dalam mata kuliah ini adalah 100%. Terakhir, sebagai dokumentasi, saya akan menampilkan beberapa cuplikan sebagai lampiran dokumen dari kegiatan pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon kaktus di gurun Sahara, mancing di laut tak pakai bandul, kampus Uninus tetap berjaya, prodi PAUD semakin unggul. Usia dini itu harus didasarkan pada temuan-temuan yang terakhir gitu dalam berbagai bidang keilmuan yang dilakukan. Jadi harus didasarkan kepada data-data berbeda-beda anak gitu ya, berbeda-beda pula karakteristiknya. Maka guru harus menerima apa adanya anak seperti itu. Karena kan anak itu berbeda latar belakang, dari ekonomi yang berbeda, dari keluarga yang berbeda juga gitu. Kemudian penuh kehangatan, di mana penuh kehangatan ini guru harus bisa menciptakan suasana yang penuh dengan kegembiraan, bebas dari rasa takut dan cemas seperti itu. Kemudian
adil itu guru tidak membeda-bedakan anak. Jadi guru itu ketika misalnya di dalam kelas itu ada anak yang menggemaskan gitu ya. Nah, guru itu jangan terlihat memuji berlebihan di depan anak gitu. Tetapi guru harus bisa mengayomi semuanya gitu. Ketika ia memberi pujian, ya pujilah sewajarnya gitu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada memahami perasaan anak. Nah, anak adalah seorang individu yang masih sangat labil. Perilaku anak senantiasa dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, guru pun harus bisa memahami perasaan anak seperti itu. Kemudian guru juga harus mempunyai karakteristik pemaaf. Nah, pemaaf ini merupakan sifat tidak dendam gitu. Ketika anak melakukan kesalahan atau kejengkelan di dalam kelas, nah guru itu harus senantiasa memaafkan anak seperti itu. Kemudian selanjutnya ada menghargai. Nah, rasa dihargai merupakan salah satu aspek kebutuhan setiap individu, bukan hanya anak, tetapi orang dewasa pun ingin untuk dihargai seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang ke-13, ada memberi kebebasan. Nah, anak diberi kesempatan untuk mengambil keputusan sendiri sesuai dengan pola berpikir anak. Jadi ketika anak mempunyai seorang eksploratif gitu ya, senang mencari hal yang baru. Nah, guru tuh harus memberikan kesempatan kepada anak untuk memfasilitasi anak seperti itu. Kemudian yang terakhir ada menciptakan hubungan yang akrab. Nah, guru atau pendamping perlu menciptakan hubungan yang akrab dengan anak gitu. Karena dengan hubungan yang akrab, ketika guru menstimulasi anak, itu akan lebih cepat gitu ya, lebih mudah tanggap gitu stimulusnya oleh anak seperti itu. Selanjutnya di sini ada keterbatasan guru atau pembimbing. Nah, yang pertama itu ada pembimbing adalah suatu bentuk profesi. Namun pada kenyataannya pembimbing itu diintegrasikan atau disatukan dengan guru dan pendamping gitu. Jadi tidak ada pemisahan yang khusus gitu. Nah, sebenarnya pembimbing dengan guru itu harus berbeda, di mana ia memberikan kasih sayangnya secara penuh sebagaimana ia dikasih sayang oleh orang tuanya di rumah. Kemudian selanjutnya di slide 10, yang ketiga ada penuh perhatian. Nah, guru atau pendamping perlu memperhatikan dan mengetahui berbagai perubahan yang terjadi pada anak, baik perubahan dari kemampuan maupun perilaku. Nah, di sini guru harus memperhatikan anak, baik itu ketika anak ada perubahan di dalam diri anak, baik itu perilakunya ataupun kemampuannya seperti itu. Kemudian di sini ada ramah. Nah, sifat ramah ini adalah bagaimana guru itu bisa menyenangkan orang lain ataupun di sini anak gitu. Tidak memperlihatkan wajah yang menakutkan seperti itu. Karena ketika guru bersikap ramah, maka anak akan merasa nyaman dan aman ketika dekat bersama guru seperti itu. Kemudian di sini ada toleransi. Nah, toleransi itu tidak memaksakan kehendak kepada anak dan mau mengerti apa yang sedang dihadapi oleh anak. Nah, misalnya ketika pembelajaran berlangsung pada hari itu temanya tentang hewan. Nah, guru kegiatan belajarnya itu menggambar hewan seperti itu. Namun si anak malah menggambar pesawat terbang. Nah, itu tidak mengapa gitu ya. Guru harus membiarkan anak, tidak memaksakan kehendaknya, biarkan anak untuk terus melanjutkan apa yang sedang ia gambar. Namun setelah gambarnya selesai, anak diinstruksikan atau disuruh oleh guru untuk seperti teman-temannya gitu,
tema yang pada waktu itu sedang dikerjakan gitu, itu mengenai hewan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada empati. Nah, empati ini sifat di mana seorang guru dapat merasakan apa yang dirasakan oleh anak didiknya. Jadi guru itu harus bisa merasakan apa yang sedang dirasakan oleh anak. Misalnya, kan seorang anak itu berekspresi itu spontan. Kalau ia di dalam hatinya sedih, pasti akan mengekspresikan wajah sedih. Kebalikannya, kalau seorang anak itu di dalam hatinya itu senang, maka akan mengekspresikannya dengan wajah yang senang. Nah, guru juga harus bisa berempati. Berempati itu apa yang dirasakan oleh anak harus juga dirasakan oleh guru. Mengintervensi anak terlebih dahulu seperti itu. Kemudian yang terakhir ada permasalahan perkembangan anak usia dini. Senantiasa perlu adanya penanganan bersama antara guru pendamping dengan orang tua anak didik di rumah seperti itu. Hampir tepat ya, tapi memang begini ya. Ini perbedaan ya antara konselor atau psikolog. Mengapa kadang-kala kan psikolog tuh suka ada masuk ke lingkungan persekolahan ya. Padahal sebetulnya psikolog itu umum kan. Dia bisa menangani anak di luar situasi di lingkup persekolahan. Tapi itu ya perbedaannya di sini ya. Psikolog itu kan memang menanganinya masalah-masalah psikologis karena kan yang dia kuasai adalah psikologis kan, ilmuannya terkait dengan psikolog. Berarti psikolog itu menangani hal-hal yang berkaitan dengan gejala-gejala psikologis ya. Ya. Kalau konselor ya itu untuk menangani yang bisa di luar ya, bahkan yang di luar gejala psikologis bisa dilakukan untuk menangani anak yang normal ya. Konselor itu tidak harus yang ya kalau tadi ada gejala ya berarti kan oleh psikolog. Kalau yang konselor ini dia bisa menangani anak yang normal tetapi memang si anak ini juga punya hambatan, punya masalah gitu. Ya contoh lah kalau anak yang normal tapi dia katakan pemalu, dia satu hari itu dia murung, satu hari itu dia tidak semangat gitu ya. Nah berarti itu masih normal kan. Tapi kalau anaknya sudah punya gejala trauma kata Fiona siapa yang kemarin pernah cerita teh? Fiona ya, punya saudara yang trauma kan sama nasi. Nah terus sampai nggak mau makan nasi gitu ya. Dan itu terus menerus berlarut-larut tidak hanya di usia itu. Nah itu kan perlu pembiasaan, perlu penanganan gitu kan. Yang kayak gitu oleh siapa? Bisa oleh psikolog. Lain lagi kalau misalnya anak ini harus betul-betul diterapi karena ternyata misalnya dia mengalami gangguan kognitif, gangguan emosional, contoh lah gitu ya, ada yang autis kan gitu ya. Nah kalau autis bisa oleh psikolog, bisa juga oleh terapis, dan bahkan bisa juga oleh psikiater. Karena kalau psikiater kan pasti medis kan, dokter kan, gitu. Nah kalau tadi ada ortopedagog ya, ortopedagog itu memang berkaitan dengan anak yang disabilitas ya, ortopedagog. Ya jadi kita perlu memahami perbedaan peran-peran ini. Jangan sampai kita memandang bahwa semuanya sama aja, padahal sebenarnya beda. Begitu. Ya. Jadi tadi apa perbedaannya? Atau ada unek-unek yang mau disampaikan? Tuh, mangga, Cynthia. Intinya tadi kan secara umum sudah dijelaskan mengenai peran guru atau pendamping. Di sini saya ingin berdiskusi mengenai langkah atau cara yang perlu diterapkan kepada kita sebagai calon guru PAUD agar dapat memenuhi peran kita sebagai pendidik yang siap melayani pendidikan. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Cara ya, sebetulnya ke cara ya, cara atau teknis kan. Baik ini menanggapi kalau soal itu ya mungkin saya juga masih belajar. Maksud saya kalau menurut saya sendiri untuk caranya itu dari diri sendiri kita itu harus latihan sabar dalam
dunia pendidikan itu kita tuh harus sabar, apalagi menghadapi emosional anak. Terkadang anak itu kan istilahnya itu nakal ya, gitu. Suka muter-muter, ataupun ketika di kelas tuh gak bisa diem, karena kan emang perkembangan anak seperti itu gitu, gak boleh dibatasi. Nah, ada istilah di guru PAUD atau guru di Indonesia itu, bukan di Indonesia sih, di daerah kita itu sajuta, sabar, jujur, tawakal. Nah itu adalah pegangan istilah yang sering dipakai di daerah saya sendiri, karena menjadi guru itu tidak mudah. Selain harus mengerti tentang perkembangan anak, dari diri kita sendiri juga harus sabar dalam menghadapi bagaimana mengatasi permasalahan anak, bagaimana menghadapi anak, bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan di luar itu, misalkan dari kelas lainnya juga, dari guru lain juga. Jadi lebih ke sabar, jujur, tawakal. Nah, biasanya itu suka diplesetkan sih. 1 juta tuh kalau ditanya apa penghasilan guru PAUD ya. Nah gitu ya, 1 juta katanya penghasilannya. 1 juta tuh apa ya, itu dengan istilah sabar, jujur, dan tawakal itu gitu. Itu ya kalau diplesetkan ya, padahal tidak begitu ya maknanya. Nah itu kan poin-poin itu ada tadi ya dalam tadi penjelasan yang 14 poin ya. Bagaimana kalau dari Neng Anissa ada tambahan? Dari saya sedikit tambahan mungkin ya, cara dalam menghadapi atau membimbing anak gitu ya, khususnya dari guru kita sebagai pendamping. Kalau dari saya mungkin kita harus lebih dahulu mengetahui kompetensi yang harus kita miliki sebagai seorang guru. Kan ada 4 ya, ada kompetensi pedagogi, kemudian profesional, kemudian kepribadian, dan sosial. Nah, ketika seorang guru mempunyai 4 kompetensi tersebut, maka insya Allah gitu ya, ia pun akan menerapkan bagaimana ia harus mengajarkan anak itu dalam pembelajaran tersebut. Gitu kan. Ya, terima kasih ya. Jadi memang ada kalau tadi karakteristik bisa dijadikan semboyan. Ya. 3 poin saja bisa dijadikan semboyan 1 juta. Kalau di sini 14. Nah, 14-14-nya kita tidak hanya harus membaca dan menyimak saja, tapi bagaimana kita bisa menguasai gitu ya. Kemudian tadi 4 kompetensi, apalagi kalau guru ya di jenjang manapun kan nanti memang kalau kita ingin mendalami itu ada dalam bab pengembangan kepribadian guru gitu ya. Kalau kita membicarakan ini kan sebenarnya ini kita bagian ya penjelasan ini gitu ya. Kita sebagai guru sekaligus juga sebagai pembimbing ya. Kita mendalami ini dalam bab kajian bimbingan dan konseling. Tapi kalau kita ingin mendalami lagi tentang seperti apa keguruan itu ya memang ada dalam pengembangan kepribadian guru gitu ya. Itu memang kalau mau dikaji itu dalam 1 mata kuliah itu bisa secara keseluruhan, mulai dari kita memahami apa itu definisi guru, kemudian istilah-istilah definisi itu kan banyak ya. Mungkin kalau di jenjang pendidikan ya dasar pendidikan usia dini, dasar, remaja, misalnya dalam jenjang yang formalnya itu adalah PAUD, SD, SMP, istilahnya guru. Tapi ada lagi kan kalau di pesantren beda lagi gitu ya, disebutnya ustadz, ustazah gitu ya. Nah itu kan sebetulnya sama ya penjelasan seperti itu. Kita memahami definisi-definisi itu ya. Bahkan itu menurut pendapat para ahli itu kan banyak gitu ya. Tidak hanya kita melihat bahwa definisi guru itu menurut kita melihatnya dari mana? KBBI misalnya gitu ya. Tapi banyak karena pakar pendidikan kita sudah cukup banyak dan banyak ya guru besar juga gitu ya di bidangnya gitu ya. Nah untuk apa sih kita memahami ini gitu ya, memahami tentang peran guru ini, kemudian kita melihatnya dalam prinsip penyelenggaraan PAUD gitu ya. Kemudian karakteristik juga ini kita lihat dalam konteks kita sebagai pembimbing anak usia dini gitu ya. Berbeda kalau kita lihat karakteristik guru bukan sebagai pembimbing anak usia dini, tapi gurunya di tingkat remaja. Tentu kita harus memahami kan perkembangan remaja, apalagi remaja yang memang masa-masanya pubertas, beda lagi gitu ya. Mungkin tingkat kesabarannya juga berbeda gitu ya. Kemudian tingkat apalagi di sini perhatiannya juga berbeda.
gitu ya. Kemudian toleransinya berbeda, empatinya berbeda, gitu ya. Nah itu ya. Memang kita harus banyak, kalau kita ingin melihat dan nantinya kita akan mempraktekkan, pertama kita harus mengobservasi gitu ya, mengamati gitu ya, gimana gitu ya, yang jadi guru gitu. Nah di sini ada nggak, saya bertanya ya, ada nggak yang sudah mempraktekkan menjadi guru, walaupun memang belum, ya dasarnya belum diakui lah sebagai guru di satu sekolah misalnya, tapi misalnya sudah mencoba melakukan kegiatan pada anak-anak. Ada yang sudah pernah mencoba? Ya. Kalau yang belum, saya sarankan ya, karena ini kan kita bicara seperti ini, kita bukan bicara teori ya, bukan bicara sebatas konsep, tapi kita bicara seperti ini adalah untuk menjadi bekal kita ke depannya ketika nanti kita praktek. Kalaupun misalnya sekarang kita mau mencoba praktek, itu lebih baik. Jadi saya sarankan bagi yang belum ya, mencoba untuk melakukan. Apalagi yang sudah sekarang ikut kampus mengajar ya, praktek nggak di sekolah atau belum? Pernah? Iya. 1 tahun. Iya. Ya, yang mau yang magang, mau yang apa? Ya katakan dia misalnya magang atau misalnya bekerja ya, mencoba untuk praktek mengajar gitu ya. Walaupun nanti kalau sudah jadi guru berbeda lagi. Karena kalau sudah guru sudah punya kualifikasi, kompetensi kita berbeda lagi. Tapi kan kita punya pengalaman di situ, gitu ya. Basicnya nggak harus di sekolah, ya. Nggak harus di PAUD misalnya, di mana gitu, di bimbel kan gitu, sama saja kan itu mempraktekkan kan gitu. Nah kenapa saya menyarankan seperti ini ya, karena satu ya, kita membangun pengalaman ya, itu penting gitu. Karena biasanya kan kalau dalam keguruan juga praktek untuk mengajar itu kan bisa juga nanti dilakukan pada saat di akhir ya, kegiatan kayak misalnya PPL itu kan sudah terjun, karena memang harus ada praktek mengajar dan itu mendapatkan nilai ya yang diakui nanti dalam ijazah gitu sebagai bentuk bahwa kita sudah pernah melakukan praktek mengajar. Kan tidak mungkin kalau kita jurusannya pendidikan guru tapi kita tidak punya bekal gitu ya praktek mengajar. Atau misalnya kita melakukan atau mencoba itu ya micro teaching misalnya dengan kelompok. Ya kegiatan-kegiatan seperti itu ya kita mencoba praktek. Kenapa? Karena memang membangun pengalaman itu sangat diperlukan. Sehingga kalau tadi bertanya tentang bagaimana cara, kita akan menemukannya dari situ gitu. Tidak mungkin kita menemukannya hanya berdasarkan kita konsep. Mungkin bisa ya kalau kita membaca, oh iya kita dapat pengetahuan, tapi kita ketika praktek akan terasa berbeda gitu ya. Seperti misalnya di sini siapa Neng di belakang? Fiona coba mengajar hari pertama gitu ya. Ada nggak yang terasa kayaknya tadi ada yang kurang misalnya gitu. Nah pasti ya kan gitu, ada yang kurang apa ya. Nah sehingga itu jadi bahan evaluasi ya untuk perbaikannya ke depan atau besoknya supaya ketika mencoba mempraktekkan lagi gitu ya, yang kurang itu bisa ditindaklanjuti dengan cara yang lebih baik lagi. Berarti itu salah satu kekurangan yang pada akhirnya dipraktekkan ya untuk menanggulangi hal-hal yang kemarin masih ada yang kurang nih misalnya gitu ya. Nah, itu kan dengan cara kita mencoba. Nah begitu. Ada lagi yang mau menanggapi? Kalau kompetensi ya pada akhirnya nanti kita sesuai pengalaman ya, misalnya 1 tahun kita mencoba praktek mengajar, kemudian tahun kedua, tahun ketiga, nah itu nanti akan ada bekal seperti itu ya. Nah saya bertanya itu adalah secara praktek saja dulu gitu ya, secara praktek dulu saya ingin tahu gitu ya, di sini rekan-rekan sudah pernah mencoba atau belum begitu ya. Karena kalau kita bicara seperti ini tadi yang sudah disampaikan, kira-kira gitu ya dengan 14 peran guru sebagai pembimbing ini